Sudah 5 menit ya. Mari kita bahas untuk hasil pertanyaan dan diskusi dan juga kesimpulan. Kita bahas dari tabel hasil percobaan dahulu. Siapa yang mau membacakan hasil dari tabel 1A? Ini yang A dan B dulu. Bisa dibacakan melalui pesan suara. Saya Bu. Nama organ mulut, deskripsi struktur organ gigi, lidah, kelenjar air liur. Fungsi organ gigi menghaluskan makanan, lidah sebagai indera perasa, kelenjar air liur menghasilkan air liur. Kerongkongan, deskripsi struktur organ saluran memanjang, fungsi organ menyalurkan makanan ke lambung. Ya, terima kasih Eni sudah membacakan untuk yang A dan B. Sekarang yang C dan D, silakan yang mau membacakan. Saya Bu. Nama organ lambung. Deskripsi struktur organ seperti kantung terletak di rongga perut sebelah kiri. Fungsi organ mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. D. Nama organ usus halus. Deskripsi struktur organ panjang 8,25 meter terbagi menjadi 3, yaitu 1. Usus 12 jari atau duodenum, 2. Usus tengah atau jejunum, 3. Usus penyerapan atau ileum. Fungsi organ pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Terima kasih Heni sudah membacakan hasil yang C dan D. Sekarang yang E dan F, siapa yang mau membacakan? Usus besar panjang 1 meter, penyerapan air, pembusukan sisa makanan. Anus bagian akhir dari usus besar, saluran keluarnya feses. Terima kasih Darmadi sudah membacakan. Kemudian untuk yang percobaan pencernaan mekanik dan kimiawi, siapa yang mau membacakan hasil dari percobaannya? Silakan. Tabel 1. Pencernaan mekanik. Bahan nasi. Bentuk nasi sebelum dikunyah butiran. Bentuk nasi setelah dikunyah lebih halus. Tabel 2. Pencernaan kimiawi di mulut. Bahan nasi tanpa dikunyah. Warna biru gelap. B. Nasi dikunyah. Warna biru lebih terang. Rasa saat dikunyah manis. Ya, terima kasih Nur Hasana. Mungkin ada yang hasilnya berbeda dengan yang dibacakan oleh teman-teman kalian tadi. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan dan diskusi. Untuk LKPD 3A nomor 1, silahkan yang mau membacakan hasilnya. Urutan organ pencernaan manusia adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, terima kasih Sarah. Mungkin ada yang mau menanggapi jawaban dari Sarah atau sudah sama dengan jawaban dari Sarah? Ya, kalau sudah sama, sekarang lanjut untuk yang pertanyaan nomor 2. Silahkan. Saya Bu. Di mulut terdapat gigi. Ada 3 macam jenis gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Keterkaitan luas permukaan pada gigi seri, taring, dan geraham dengan tekanan yang dihasilkan serta fungsi dari masing-masing jenis gigi. Luas permukaan gigi seri lebih kecil dari luas permukaan gigi geraham. Gigi seri untuk memotong makanan. Luas permukaan gigi geraham lebih besar dari gigi taring. Gigi taring untuk mengoyak makanan. Luas permukaan gigi taring lebih kecil dari luas permukaan gigi seri. Gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Jadi tekanan yang dihasilkan lebih besar pada gigi taring. Ya, terima kasih Gladys. Jadi untuk konsep tekanan, yaitu semakin kecil luas permukaan, itu semakin besar tekanan yang dihasilkan. Seperti pada gigi seri itu luas permukaannya kecil, sehingga cocok untuk memotong makanan. Kemudian gigi taring itu juga luas permukaannya kecil atau runcing, sehingga juga cocok untuk mencabik atau mengoyak makanan. Sedangkan pada gigi geraham itu luasnya besar ya, sehingga cocok untuk menghaluskan makanan. Nah, sekarang untuk yang nomor 3, silahkan dibacakan. Saya Bu. 3. Jika kain handuk dan kain katun dicelupkan ke dalam gelas berisi air, maka kain handuk akan lebih banyak menyerap air dibandingkan kain katun. Permukaan kain handuk mirip dengan jonjot-jonjot atau fili di dinding dalam usus halus. Jelaskan keterkaitan bentuk dan fungsi dari jonjot-jonjot usus halus. Keterkaitannya adalah fili berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Ya, sudah betul. Jadi pada kain handuk itu kan terdapat tonjolan-tonjolan kecil ya.
itu ketika dicelupkan ke dalam gelas berisi air, kain handuk bisa menyerap air lebih banyak dibandingkan kain katun yang halus. Nah, seperti pada dinding usus halus itu juga terdapat tonjolan-tonjolan kecil yang disebut dengan jonjot atau villi. Jadi fungsi dari villi itu untuk memperluas bidang penyerapan sehingga lebih banyak sari-sari makanan yang diserap. Sekarang kita lanjut ke diskusi untuk LKPD 3B. Siapa yang mau membacakan untuk nomor 1? Ya, silahkan Rizky, boleh melalui pesan chat. Ya, terima kasih Rizky. Untuk nomor 2, silahkan dibacakan. Saya Bu, pada kegiatan 2 pencernaan kilai di mulut, gelas manakah terjadi perubahan warna paling gelap? Mengapa demikian? Yang belum dikunyah karena masih mengandung amilum, sedangkan yang sudah dikunyah sudah menjadi maltosa. Ya, terima kasih Pak Haja. Terus untuk yang nomor 3, silahkan dibacakan. Saya Bu, mengapa pada nasi yang dikunyah jika ditambahkan benedik dan dipanaskan akan terbentuk warna merah bata atau oranye? Ingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya pada uji bahan makanan. Amilum pada nasi diubah menjadi maltosa oleh enzim ptyalin. Ya, terima kasih Rahayu. Terus yang nomor 4, siapa yang mau membacakan tabel? Silakan. Saya Bu, nomor 1 organ tempat pencernaan mulut, organ penghasil enzim kelenjar air liur. Enzim yang dihasilkan enzim ptyalin. Fungsi enzim memecah amilum menjadi maltosa. Nomor 2 lambung, organ penghasil enzim dinding lambung. Enzim yang dihasilkan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein kasein. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. HCl berfungsi untuk membunuh kuman. Nomor 3 usus halus, organ penghasil enzim pankreas. Enzim yang dihasilkan enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase, fungsi enzim untuk mencerna amilum menjadi maltosa. Enzim yang dihasilkan tripsin, fungsi enzim mencerna protein menjadi polipeptida. Ya, terima kasih untuk dia sudah membacakan tabelnya. Dari pertanyaan dan diskusi tadi, apakah ada yang mau bertanya dengan jawaban teman-temanmu tadi, atau mungkin ada yang mempunyai jawaban yang berbeda? Ya, baiklah kalau tidak ada. Jadi untuk pencernaan mekanik itu proses memecah makanan menjadi lebih kecil dengan bantuan gerakan. Ini terjadi di mulut ya, kita mengunyah makanan menggunakan bantuan gigi dan juga bantuan dari lidah. Jadi makanan yang kita makan menjadi lebih halus. Kemudian pencernaan mekanik ini juga terjadi di organ lain, yaitu di lambung dan juga di kerongkongan melalui gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong. Kemudian untuk nasi yang tidak dikunyah itu berwarna biru kehitaman ya, karena nasinya mengandung amilum. Jika ditetesi dengan betadin itu akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Sedangkan pada nasi yang dikunyah, karena terjadi proses pencernaan kimiawi, jadi amilumnya sudah diubah menjadi maltosa. Maltosa itu masih termasuk gula. Jadi ketika pada uji makanan kemarin gula dipanaskan, setelah ditetesi benedik itu akan berubah menjadi berwarna orange. Ini karena pada nasi yang sudah dikunyah itu mengandung gula, yaitu maltosa, sehingga berwarna merah ketika ditetesi benedik dan dipanaskan. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah membacakan hasil percobaan sampai dengan diskusi. Ya, hari ini kalian sudah melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan. Ini mengenai organ, mengenai fungsi organ, dan juga pencernaan mekanik dan kimiawi. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian untuk materi ini, Bu Rizka akan mengirimkan link YouTube. Silakan kalian simak dan catat poin-poin penting di video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terbagi menjadi 2, yaitu organ sistem pencernaan manusia dan enzim yang berperan pada sistem pencernaan manusia. Perhatikan gambar berikut. Apa yang terjadi ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita? Ya, sudah disimak ya videonya. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan hasil dari kegiatan hari ini? Bisa melalui pesan suara. Saya Bu,
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Urutan organ pencernaan adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 2. Pencernaan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Mekanik terdapat di mulut, kerongkongan, lambung. 2. Pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim di mulut, lambung, usus halus. Ya, terima kasih Gladys. Ada yang mau menambahkan untuk kesimpulan? Baiklah, kalau tidak ada, Bu Rizka akan menguatkan untuk kesimpulannya. Jadi untuk organ pencernaan tadi sudah betul ya, dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian pencernaan makanan itu juga terbagi menjadi 2, ada pencernaan mekanik, yaitu dengan bantuan gerakan ya, itu terjadi di mulut, kemudian ada di kerongkongan, dan juga di lambung. Kemudian untuk pencernaan kimiawi itu dengan bantuan enzim, yaitu terjadi di mulut, lambung, dan di usus halus. Nah, di mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan lidah, dan juga secara kimiawi dengan bantuan enzim petialin yang ada pada air liur. Enzim petialin ini berfungsi untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Kemudian dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan, kemudian dengan gerakan peristaltik, makanan akan didorong ke bawah menuju ke lambung. Di lambung, makanan akan mengalami pencernaan mekanik, yaitu dengan gerak peristaltik, dan pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Enzimnya tadi ada 3 ya, ada asam klorida atau HCl untuk membunuh kuman, kemudian pepsin itu mengubah protein menjadi pepton, dan renin itu untuk mengendapkan protein kasein. Kemudian di usus halus juga terjadi pencernaan kimiawi dengan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Dan di usus halus ini juga terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian di usus besar itu terjadi proses penyerapan air dan pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Dan yang terakhir untuk sisa pencernaan berupa feses nanti akan dikeluarkan melalui anus melalui proses defekasi atau kita sering sebut dengan buang air besar. Ya, silahkan kalian mengirim foto dan video saat melakukan kegiatan di grup. Kemudian untuk hasil percobaan di LKPD nanti bisa kirim ke nomor Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan uji pencernaan mekanis dan kimiawi. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Ada nasi secukupnya, 2 buah gelas, 2 buah sendok makan, dan betadin. Langkahnya sebagai berikut. Saya sudah menyiapkan nasi yang sudah dikunyah dan nasi yang belum dikunyah dan juga betadin. Langkah selanjutnya kita akan menghaluskan nasi yang belum dikunyah terlebih dahulu. Kemudian kita tetesi 2-3 tetes betadin ke dalamnya. Aduk. Dari hasil percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa nasi sebelum dikunyah bentuknya bulat, sedangkan nasi yang dikunyah bentuknya lebih halus. Dapat kita lihat bahwa nasi yang belum dikunyah warna hitamnya lebih pekat, sedangkan nasi yang sudah dikunyah warna hitamnya lebih terang. Demikian percobaan yang dapat saya kirimkan. Bagi yang belum, nanti bisa mengirimkan ya, Ibu tunggu. Nah, untuk kegiatan hari ini, adakah yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Kalau tidak ada, kita refleksikan pelajaran hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari ya tentang organ pencernaan, fungsi masing-masing organ, dan juga proses pencernaan yang terjadi. Nah, apakah dari kegiatan di LKPD 3 ini sudah memberikan pemahaman tentang materi, struktur, dan organ pencernaan manusia? Ya,
Mulai sekarang biasakan kalian makan tepat waktu ya, agar tidak sakit. Kemudian biasakan juga untuk mengunyah makanan sampai halus agar proses pencernaan berlangsung dengan baik, sehingga kesehatan pencernaan tetap terjaga. Nah, untuk tugas nanti kalian buat laporan percobaan di kertas folio. Formatnya ada di LKPD halaman terakhir. Ibu beri waktu 3 hari untuk pengumpulan laporan. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari materi gangguan dan penyakit sistem pencernaan. Setelah ini kalian akan mengerjakan post test ya melalui Google Form. Ibu tunggu kurang lebih 10 menit. Kemudian nanti yang belum mengerjakan akan Ibu kirim daftar namanya di grup. Ibu kirimkan dulu linknya. Silahkan dikerjakan ya. Untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.